karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, mungkin saya ke Bang Basarah terlebih dahulu. Bang Basarah, memang kita tahu bahwa dukungan dari Mbak Yeni terhadap Ganjar Mahfud ini juga luar biasa, apalagi punya Mahfud MD. Tapi Pak Prabowo punya Gibran nih, suara NU juga sangat loyal di Pak Jokowi. Bagaimana? Ya, Caca, dukungan Nahdlatul Ulama atau kami memilih kader Nahdlatul Ulama seperti Profesor Mahfud MD itu bukan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Apakah pertimbangan pragmatis calon wakil presiden itu memiliki elektoral yang tinggi saat ini, atau memiliki kapital modal yang besar, atau anak seorang presiden yang sedang berkuasa yang diharapkan pengaruhnya akan ikut memenangkan pasangan calon presiden itu. Tidak sama sekali. Yang paling utama bagi PD Perjuangan dengan memegang pakem ingin selalu menggandengkan antara simbol golongan nasionalis dan golongan Islam dalam Nahdlatul Ulama adalah pertimbangan ideologis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang besar di Indonesia dan bahkan terbesar di dunia dari segi jamaahnya, yang berdiri sejak 97 tahun yang lalu. Dan NU telah menjadi organisasi kader sekaligus organisasi massa. Ya, banyak melahirkan pemimpin tapi juga memiliki jamaah yang begitu besar. Sehingga oleh karena itu faktor elektoral pada akhirnya juga akan menjadi pertimbangan ketika tokoh seperti Pak Mahfud MD memiliki spektrum dukungan dari berbagai sektor, bukan hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur, tetapi juga Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia, bahkan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Saya kira pada titik itulah PDI Perjuangan mengambil keputusan untuk bersama Profesor Mahfud MD mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Saya kira begitu. Dan patut dicatat, Caca, bahwa dengan dukungan Mbak Yeni atau keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, saat ini pasangan Ganjar Mahfud telah didukung oleh 4 keluarga Presiden Republik Indonesia, yaitu keluarga Presiden Soekarno, keluarga Presiden Megawati Soekarno Putri, keluarga Presiden Habibie. Beberapa kali putra Pak Habibie ikut di dalam acara kami, dan juga keluarga Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan keluarga 4 Presiden Republik Indonesia ini akan semakin memperkuat semangat dan militansi juang kami untuk mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di 2024 yang akan datang. Oke, sekarang saya ke Mas Saiful Huda. Iya, meskipun Pak Prabowo punya Gibran, tapi dari sisi Ganjar sendiri, Bang Basarah mengatakan ya kita didukung keluarga presiden ini, 4 bahkan ini, nggak tanggung-tanggung ini. Mas Saiful Huda bagaimana ini? Gentar nggak dengan kubu lawan tampaknya banyak dukungannya, seperti apa? Ya, sekali lagi kalau diskursusnya menyangkut soal suara Nahdien, hampir setahun yang lalu para kiai jaringan alumni pondok pesantren di seluruh Jawa bertemu terus-menerus untuk merumuskan bagaimana caranya aspirasi penyatuan suara warga Nahdien ini bisa dilakukan setelah pengalaman pasca reformasi. Jadi dari para kiai, para santri, dan para gus-gus itu menyimpulkan bahwa suara Nahdien perlu dikonsolidasikan menjadi satu suara yang bulat supaya cukup tegak lurus untuk mendorong kader Nahdien untuk maju dan merebut menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Nah, pada konteks itu saya meyakini, Mbak, kepemimpinan masa depan Indonesia itu paling tidak direpresentasikan di dalam kepemimpinan Mas Anies dan Gus ini. Dua-duanya sudah membuat komitmen bersama bahwa Mas Anies dan Gus Imin adalah kepemimpinan Dwi Tunggal. Jadi kira-kira ini bagian dari keinginan para kiai, para gus-gus bahwa kepemimpinan nasional siapapun yang mengambil kader NU harus dalam posisi kepemimpinan yang sifatnya Dwi Tunggal. Tidak cukup mengambil kader NU dan lalu dijadikan seperti daun salam setelah rasanya dan
menikmati rasanya tidak dapat kemudian dibuang, disekah begitu saja. Nah, syukur alhamdulillah komitmen ini terus kami bangun bersama kesadaran politik warga Nahdliyin. Saya kira tidak bisa lagi diiming-iming, cukup diiming-iming dengan politik musiman 5 tahunan. Dan itu jawaban dan keinginan para kiai, para gus-gus sudah kami jawab bahwa kepemimpinan Gus Imin dan Mas Anies adalah kepemimpinan tunggal. Hal yang lain yang membedakan, misalnya membedakan antara Pak Mahfud, bukan dalam konteks menjelekkan saya kira, semuanya serba plus minus, tapi yang paling tidak yang membedakan antara Mas Anies dan Gus Imin adalah ini sudah declare sebagai kepemimpinan tunggal. Yang kedua, posisi Gus Imin sebagai ketua umum partai. Nah, pada konteks ini menjadi sangat penting kader Nahdliyin sekaligus sebagai ketua umum partai, supaya dalam proses politik bisa menjadi kepemimpinan tunggal yang saling menentukan tadi itu, tidak sekedar diajak dan lalu tidak diperankan sama sekali. Trauma sejarah ini sudah melekat betul kepada para kiai, para gus-gus, para santri, dan pasangan Amin ini mendorong evaluasi itu kita jawab bahwa Mas Anies dan Gus Imin kepemimpinan tunggal, semua urusan diputuskan bersama-sama secara berdua. Baik. Mas Saiful Huda, terima kasih atas waktunya. Hari ini ada kegiatan lainnya di malam hari ini. Tapi saya masih bersama dengan Bang Basara, bahkan juga Mas Adi Prai. Boleh dong dikomentari bahwa bahwa Prabowo tidak punya cawapres yang NU sekali, tapi punya Gibran, suara NU masih kuat di Pak Jokowi. Bagaimana? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan, Ca. Pertama, memang kalau kita melihat tingkat kepuasan publik di Jawa Timur terhadap Jokowi itu mencapai 70%, ya itu tidak bisa dibantah. Bahkan kalau kita melihat misalnya di situ Bu Hovifah, tingkat kepuasan publiknya sampai 80%. Kalau kita menghitung rata-rata ini bisa menjadi game changer sebenarnya untuk mengkonversi suara di Jawa Timur menjadi suaranya ke Gibran misalnya. Tapi satu hal, ja, di tengah isu yang relatif agak sentimen negatifnya misalnya ke Jokowi dan Gibran belakangan ini, terutama pasca keputusan MK dan isu keputusan Mahkamah Konstitusi dan isu politik dinasti, pertanyaannya adalah apakah tingkat kepuasan publik yang cukup luar biasa yang saat ini dimiliki oleh Jokowi itu mampu dikonversi menjadi suatu hal yang positif, ya, sebagai bentuk dukungan politik Jokowi yang tegak lurus kepada Gibran. Ini yang saya kira selalu mengatakan bahwa elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tingkat kesukaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini perlu diuji apakah ini bisa diwariskan kepada Gibran Rakabuming Raka di tengah isu sentimen negatif yang belakangan mulai muncul. Tapi bahwa harapan orang yang puas terhadap Jokowi akan otomatis memilih Gibran itu sangat mungkin. Oleh karena itu, ini kan tinggal bertaruh bagaimana konversi isu dan narasi-narasi besar termasuk kerja-kerja politik yang dibangun oleh dua kontestan yang lainnya. Karena sentimen ke-NU-annya justru tentu akan lebih dapat yang dimiliki oleh Mahfud MD. Apapun Mahfud itu sejak lahir adalah NU. Begitupun dengan Muhaimin adalah darah biru di NU. Ini yang saya kira adu kuat di basis Jawa Timur. Ini menjadi satu hal yang cukup penting ketika ada variabel-variabel yang kemudian semakin dimainkan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, pemilih-pemilih NU pastinya agak galau dan agak sedikit gamang sebenarnya. Kalaupun toh hari ini sudah mulai kelihatan kepada kecondongan politiknya. Kalau kita melihat hasil-hasil survei, misalnya yang kuat pilihan NU saat ini ya ke Ganjar. Kemudian disusul secara tipis misalnya oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kemudian ada Anies Baswedan. Ini fakta-fakta politiknya. Apakah dalam waktu yang tersisa 3 bulan ini akan mengubah peta politik secara signifikan, apalagi misalnya orang sedang menunggu kira-kira pilihan politik Hovifah kemana, karena faktor Hovifah juga akan turut menentukan kira-kira siapa yang akan dipilih oleh warga Nahdliyin. Hasil survei yang sama menunjukkan ada 3 sosok yang seringkali dibicarakan dan dianggap sebagai representasi politik dari kalangan Nahdliyin. Pertama itu Hovifah paling tinggi, yang kedua adalah Mahfud, yang ketiga adalah Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu 3 sosok ini yang disebut oleh warga Nahdliyin mereka yang punya potensi akan mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Tapi kita tidak pernah tahu, begitu banyak tangan-tangan dalam tanda kutip yang akan bekerja, bagaimana Jawa Timur yang menjadi salah satu battleground, basically di situ NU kuat secara mayoritas, tentu akan menjadi medan pertempuran yang
relatif cukup signifikan dan penting ke depannya. Tangan-tangan yang bekerja. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Basarah, karena ada statement juga ya Bang Basarah ya dari Caimin mengatakan gak apa-apa kalau Yeni Wahid kemudian memberikan dukungan terhadap Ganjar. Kita bersaing sehat. Ada sempat kekhawatiran dari masyarakat ini sepertinya 2024 akan menjadi kontestasi yang sengit. Bagaimana nih supaya menjaga persaingan tetap sehat dan transparan, ini seperti apa? Tanpa ada kecurangan. Bang Basarah. Ya, pertama saya ulangi kembali bahwa NU ini adalah kawah candera di muka kader-kader pemimpin bangsa. Kader-kader NU ini sudah menyebar dan berada di berbagai medan spektrum pengabdian. Di partai politik saja banyak kader-kader NU selain di PKB, di PDI Perjuangan misalnya seperti saya adalah Wakil Ketua Lakpesdam PBNU dan banyak kader-kader NU lain yang berada di PDI Perjuangan. Bahkan banyak kepala-kepala daerah yang dari PDI Perjuangan di Jawa Timur itu adalah dari kader Nahdlatul Ulama. Hari ini, Caca, di Jawa Timur, ketua DPRD-nya itu adalah dari PDI Perjuangan. Dan ketika kita lihat survei, sebagian besar pendukung PDI Perjuangan di Jawa Timur itu adalah dari kalangan pemilih Nahdliyin. Jadi sebenarnya dikotomi yang membedakan kader-kader NU di satu partai dan partai lainnya tidak begitu relevan ya. Mengingat pada perkembangan saat ini NU telah lahir menjadi organisasi kawah candera di muka para pemimpin bangsa dan pemilih-pemilih NU itu memilih berbagai partai-partai politik yang ada. Nah sehingga oleh karena itu bagaimana kita merawat dukungan yang besar ini untuk kemaslahatan bangsa. Maka di antara kita tentu prinsip-prinsip persatuan, ya, keutuhan bangsa dan sebagainya yang juga diajarkan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid ini harus kita jaga. Begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Adi Pray lagi. Saya minta tanggapan sebagai Mas Adi Pray. Kalau misalnya ada kekhawatiran ini karena berebut di area yang sama dengan tokoh yang sama-sama kuat, takutlah kemudian ini ada beberapa pihak yang kemudian memanfaatkan. Mungkin terjadi atau kekhawatiran berlebihan. Ini tokoh-tokoh yang kita dukung loh ini sebagai luar biasa loh. Pasti kan menjaga supaya tidak ada kecurangan atau jangan-jangan masyarakatnya seperti apa? Ya, secara prinsip sebenarnya NU itu penting karena merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia ya. Jadi wajar kalau kemudian menjadi magnet politik yang selalu diperebutkan oleh masing-masing kandidat capres. Tapi bagi saya sekalipun NU itu penting tapi bukan segala-galanya penentu kemenangan. Ya. Saya kira ada ormas-ormas Islam lain yang saya kira juga layak untuk diekspos sebagai bagian bentuk dukungan politiknya. Muhammadiyah itu kuat kok di Indonesia secara keseluruhan, termasuk di Jawa Timur. Termasuk misalnya ada ormas Islam seperti Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok di luar NU, barisan-barisan Islam, kalau diasosiasikan juga menjadi solid. Jangan sampai berebut di kandang NU, tapi dibagi rata lah ketiga kandidat, tapi di luar basis-basis NU, yang juga mayoritas adalah pemilih Islam, itu dilupakan. Oleh karena itu, bicara tentang Pilpres tentu tidak bisa disimplifikasi persoalan Jawa Timur dan NU. Ada wilayah dan ormas-ormas lain yang saya kira memang harus dijadikan sebagai target untuk memenangkan pertarungan. Saya ingat persis ketika 2019, kelompok minoritas ya, baik secara etnis dan keagamaan, dulu itu solid ke Jokowi. Di tengah isu Islamisme dan politik identitas yang cukup kuat, memang di kalangan Islam Jokowi relatif tidak populer dan kalah dari Prabowo Subianto. Tapi bicara di luar non-Islam, kelompok minoritas secara agama dan etnis, itu semuanya terkonsolidasi kepada Pak Jokowi. Jangan sampai NU itu jadi rebutan, tapi di kelompok yang lain justru tidak mendapatkan dukungan politik yang berlimpah. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan basis NU saat ini, memang cukup merata, hampir merata dukungan politiknya. Meski kalau melihat angka-angka statistik, memang Ganjar lebih unggul ketimbang yang lain. Tapi kan unggulnya tidak terlampau signifikan. Memang agak berjarak dengan Anies Baswedan secara umum. Itu artinya apa? Persaingan di Jawa Timur dan di kalangan NU tetaplah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Tapi ingat, jangan pernah melupakan ormas-ormas yang lain yang saya kira penetrasi politiknya, kekuatan politiknya, basis masanya, kalau diakumulasi bisa sampai 4-7%. Nah, 7% itu menurut saya dalam logika one man one vote tetaplah penting. Jokowi di Pilpres 2019 itu menangnya kan cuma 1,2%. Ini yang saya kira jangan pernah menyepelekan dan tidak menganggap penting basis-basis politik yang lainnya. Oke, ini diberikan masukan langsung dari Mas Adi Pray ini Bang Basarah bahwa jangan terkonsentrasi untuk meraih dukungan suara NU karena yang lainnya juga memperebutkan hal yang sama. Tapi kelompok-kelompok yang lainnya ini Bang Basarah. Betul sekali Caca. Saya ingin amini pernyataan Mas Adi Prayitno
bahwa ormas-ormas keagamaan bukan hanya ormas NU yang diajak kerjasama melalui tokoh-tokohnya secara pribadi, tetapi juga ormas-ormas keagamaan lain, baik dari agama Islam ataupun agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena topik malam kita ini bicara tentang dukungan tokoh Nahdlatul Ulama, seperti Mbak Yeni Wahid, maka kita topiknya membahas tentang dukungan Nahdlatul Ulama. Tetapi sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa peran organisasi-organisasi keagamaan lain, terutama dalam ikut merebut mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya, dan juga ormas keagamaan dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lainnya juga tidak kalah pentingnya. Dan tentu kami dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka, bukan hanya untuk mendapatkan dukungan pada Pilpres ini, tetapi mereka adalah mitra-mitra kami di dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Saya kira poinnya ada di situ, Caca. Baik, terima kasih Bang Basara. Satu lagi, Satu lagi di boleh. luar NU, di luar ormas-ormas Islam yang lain, ada satu variasi Islam yang saya kira cukup kuat resultantenya, Islam Mazhab Ciputat. Itu penting, Mbak. Di situ muncul kelompok-kelompok intelektual yang berbasiskan NU, berbasiskan kampus yang saya kira punya penetrasi dan dukungan yang cukup luar biasa. Bicaranya dengan Profesor Adi Prayitno itu dari Mazhab. Mazhab Ciputat ini akan ada mazhab baru ini ya. Baik Mas Adi Pray, terima kasih. Bang Basara, terima kasih. Sebelumnya ada Mas Saiful Huda.